Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kartini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haryati. Gimana nih kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah Bu, saya dalam kondisi baik, hanya saja karena kemarin habis perjalanan jauh, jadi lumayan sedikit mabuk perjalanan Bu kemarin. Dan Ya, di sini saya memiliki sedikit masalah nih Bu Haryati. gitu Saya ya. ingin Semoga mabuknya udah berhenti ya, Bu. Sekarang bisa teratasi ya, Bu ya. iya Bu, Mudah-mudahan ke amin. depan nanti acara semua bisa lancar. Nah, tadi bilang Bu Kartini ada masalah ya, Bu ya. Nah, Iya Bu. apa sih yang bisa saya bantu, Bu? Nah, jika Bu Haryati tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu, barang 10 atau 15 menitan lah Bu, gimana? Hmm, Tentu saja boleh, Bu. Kebetulan nih hari ini saya tidak ada acara, ada waktu kosong juga. Jadi nanti kita bisa berbincang-bincang. Nah, dari ini ngomong-ngomong, apa sih yang Ibu harapkan nih nantinya dari akhir dari pembicaraan kita ini? Hmm, tentunya ya Bu, saya itu ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Mungkin setelah nanti saya cerita dengan Bu Har, saya bisa memperoleh gambaran nih tentang permasalahan saya. Hmm, oh begitu ya. Tadi Bu Kartini punya masalah. Nah, Iya. memangnya ada masalah apa nih Bu Kartini bisa bercerita kepada saya? Jadi gini ya Bu, ada salah satu murid saya itu apabila pembelajaran sedang berlangsung itu dia tidak bersemangat Bu, dia tidak begitu semangat, terus Mhm. bahkan, tidak jarang dia tidak mengerjakan tugasnya Bu. Terus Hmm, dan hal itu kan membuat saya sedikit terganggu juga dan ini membuat saya pusing, saya bingung Bu, harus harus bagaimana ini menangani ya. anak ini. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, Ibu punya masalah tentang ada seorang murid ya yang kurang bersemangat dalam belajar, terus juga dia mengerjakan PR atau tugasnya yang diberikan itu oleh Bu Kartini itu sendiri jarang dikerjakan. Nah, apakah Ibu Kartini sendiri itu sudah menelusuri penyebab dari masalah tersebut, Bu? Mmm, sudah sih Bu, malah saya sudah memanggil murid saya dan menanyakan penyebab, apa sih kenapa dia tidak, bersemangat di dalam kelas, terus dia tidak suka dengan pelajaran saya ini yang satu ini itu Bu. Hmm. Oh, itu sudah luar biasa apa yang sudah Bu Kartini lakukan ya, sudah mencoba mencari tahu alasannya kenapa dia tidak suka pada pelajaran tersebut. Lalu dari pengamatan Bu Kartini itu sendiri, anak tersebut memang tidak suka itu karena apa, Bu? Iya Bu, jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada murid saya ini, ternyata, siswa saya ini tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia Bu, karena dia merasa teksnya itu begitu panjang, terus, Ya, jadi membuat anak itu malas membaca Bu, dan tidak semangat mengikuti pelajaran saya. Itu sih berdasarkan pengamatan saya ya Bu. iya, betul. Mungkin karena teksnya panjang sekali, anak tersebut jadi sudah malas duluan ya Bu untuk membacanya ya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Kartini harapkan pada anak tersebut, Bu? Tentunya saya sangat mengharapkan Bu, dari murid saya tersebut bisa mengikuti pembelajaran saya seperti murid-murid yang lain, bisa aktif, bisa bersemangat lagi, dan tidak Ya. terbebani dengan teks-teks yang panjang itu Bu. Betul. Kalau demikian, apakah yang dapat Bu Kartini lakukan nih untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut? Ya jadi apa ya Bu, berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya merasa kurang tepat dalam menerapkan metode pembelajaran, sehingga murid saya tersebut tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan Bu.
Mmm, jadi Bu, hal-hal yang akan saya lakukan nantinya itu bisa, apa ya Bu, kira-kira ya Bu? Mmm, Yang eee, dapat memotivasi. iya, mungkin, pinginnya sih menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid saya itu Bu, terus bisa memperbanyak ice breaking dan menggunakan media pembelajaran yang menarik agar murid semangat untuk belajar bersama saya Bu. Iya, betul sekali, Bu. Karena ternyata dalam pembuatan metode penyampaian metode pembelajaran yang menarik itu sangat berpengaruh besar terhadap motivasi belajar anak ya, Bu ya. Baik, Bu, Iya. apakah kira-kira ada metode yang pernah berhasil yang Ibu lakukan? Mmm, Seingat saya sih ada ya Bu, itu dulu pernah saya menggunakan metode, ice breaking, di mana itu ice Hmm? breaking-nya berupa pesan berantai gitu Bu. Jadi waktu itu murid melakukan secara berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai, yang secara otomatis, murid itu tetap membaca teks yang disajikan tetapi di dalam, dilakukan dengan game seperti itu, Bu. Terus hasilnya sih seluruh murid itu terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan pembelajaran juga, berjalan sesuai dengan, tujuan pembelajaran yang memang sudah direncanakan seperti itu, Bu. Iya, luar biasa yang sudah pernah Ibu Kartini lakukan ya Bu ya, pembelajarannya sudah menarik, membuat siswa itu lebih aktif lagi. Nah, jika kita ranting nih Bu dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Kartini berapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik motivasi dan minat belajar dari murid Bu Kartini itu sendiri? Kalau, saya rating sih, menurut saya ini ya Bu, menurut saya itu sudah di level 8 sampai 9 Bu, itu waktu itu ketika saya menerapkan menggunakan ice breaking Ya. tersebut Bu. Ya, sebenarnya itu sudah bagus sekali ya, Bu. Udah dikatakan berhasil lah, hampir mendekati sempurna. Tinggal satu langkah lagi menuju sempurna. Ya, Iya, untuk Bu. selanjutnya nih, Bu, apa rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan itu jelas saya akan segera nih Bu menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, juga diselingi dengan ice breaking dan media pembelajaran yang menarik, yang tadi yang sudah saya ceritakan itu, dengan melalui pesan berantai itu mudah-mudahan nanti bisa berhasil yang, eee, selain itu juga saya harus mengupdate diri saya sih Bu, karena Ya, betul mungkin sekali. kesalahan juga berasal dari saya ya, terkait dengan cara mengajar saya, mungkin kurang berpihak pada murid, terus saya juga ingin, agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik dari murid, serta dari Serta saya dari sendiri, seperti itu Bu. Ya, betul sekali, Bu. Jadi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada peserta didik kita ya, Bu ya. Nah, dari itu semua tadi, siapa nih yang bisa membantu Bu Kartini dalam menyusun maupun melakukan rencana tersebut, Bu, agar bisa berhasil gitu, Bu? Tentunya kalau Tentunya memang kalau menyusun pembelajaran ini ada rekan sejawat dan juga kepala sekolah, Baik. Bu. Serta saya Mhm. tidak lupa mengkomunikasikan rencana ini kepada orang tua, murid di sekolah saya, Ya. Bu. Iya, betul sekali. Nah, kira-kira nih berapa waktu yang dibutuhkan Bu Kartini untuk melakukan rencana tersebut, Bu? Sepertinya tidak butuh waktu lama ya, Bu, karena ini kan sudah pernah saya terapkan juga, hanya saja Mhm. mungkin nanti pencapaiannya ya harus berproses dan tidak Ya. semaksimal awal saya menerapkan karena kan memang pencapaiannya pasti berbeda-beda seperti itu, Bu. Betul sekali, Bu. Nah, dari itu kapan ini Ibu Kartini mulai melaksanakan rencana itu? Mmm, Kalau bisa ya berarti secepatnya ini Bu, saya akan terapkan, rencana pembelajaran saya ini, agar murid mendapatkan, hasil belajarnya maksimal serta termotivasi kembali untuk semangat belajar bersama saya, seperti itu Bu.
Ya, benar sekali ya Bu ya. Tentunya kalau kita merencanakan sesuatu juga kita butuh komitmen ya Bu ya. Ya. Nah, saya ingin tahu nih komitmen yang seperti apa yang akan Bukatini lakukan agar rencana Bukatini itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bukatini. Tentunya kalau komitmen berarti saya harus konsisten Bu dalam melaksanakan pembelajaran yang sudah saya rencanakan ini. Ya, Saya harus betul. belajar secara terus-menerus. Selain itu juga saya harus menggali informasi lebih dalam terkait pembelajaran yang metode pembelajaran yang menarik. Terus saya juga harus berkolaborasi dengan rekan sejawat yang memang sudah berpengalaman dalam bidang ini. Jadi saya harus berbagi praktik baik bersama teman saya juga atau rekan sejawat saya, baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya, Bu, sebagai seorang pendidik. Jadi, saya sebagai seorang pendidik nantinya dapat menerapkan pembelajaran di kelas, dengan berbagai metode dan model Ya, pembelajaran yang tentunya sesuai dengan, eee, kebutuhan murid, seperti itu, Bu. Selain itu juga saya, berharap menjadi guru yang nantinya dapat dirindukan oleh murid-murid saya di kelas, Bu. ya Bu, selalu dicari ya Bu kalau tidak hadir ya Bu ya. Iya, Bu, inginnya seperti itu. Ya, tadi ada kolaborasi kita dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat. Adakah dukungan dari luar ya, Bu ya, yang perlu, yang Ibu Kartini butuhkan ini? Apa dukungannya itu, Bu? Sebenarnya kalau dukungan itu sendiri sudah saya dapatkan sih, Bu, baik sarana dan prasarana dari sekolah, dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga wali murid. Itu, berkontribusi langsung terhadap, apa yang memang dibutuhkan, dalam pembelajaran ini. Terus tapi saya merasa nih ya, Bu, di dalam diri saya ini masih perlu harus di-push bagaimana saya harus secara konsisten menjalankan pembelajaran ini, secara nyata seperti itu, Bu. Ya, baiklah Bu Kartini, semoga rencana-rencana yang tadi sudah Bu Kartini susun sedemikian rupa, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Nah, dari ini semua, bagaimana nih perasaan Bu Kartini setelah kita berbincang-bincang sejenak ini dalam waktu yang singkat? Saya merasa lebih plong sih, Bu, dan senang ini bisa berbincang-bincang dengan Bu Haryati karena saya dari pembicaraan ini dapat menemukan solusi, saya dapat mengingat kembali, oh ternyata saya pernah mempraktekkan, pembelajaran dengan ice breaking pesan berantai itu, yang tadinya di sini kayak tidak tahu, Bu, ada apa gitu kan, sekarang sudah terbuka, sudah, eee, ketemu nih Keluar lah ya, solusinya. Iya. keluar semua unek-unek dan menemui Iya. solusi ya Bu ya. Iya, ini berkat Bu Haryati mau diajak, berbincang dengan saya, Bu. Ya, syukurlah kalau begitu Bu, saya juga ikut senang. Nah, adakah hal lain Bu yang ingin Ibu Kartini sampaikan? Saya rasa cukup ya, Bu, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Haryati mau meluangkan waktu untuk saya, untuk menerima curhatan saya, dan akhirnya saya dapat menemukan solusi dari, perbincangan ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Haryati. Oke. Saya jujur juga, saya sangat senang nih Bu mendengarkan cerita dari Bu Kartini. Sebenarnya ingin lanjut lagi apa ya yang ingin disampaikan, tapi kita bisa sambung besok lagi ya Bu. Nah, Iya, Bu. semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa lanjut kita saling berbagi pengalaman dan pengetahuan ya Bu. Saya tunggu nih hasil rencana baiknya Bu Kartini. Semoga berhasil ya Bu. Oke, siap, Bu, Kalau siap. ya, kayaknya sudah cukup ya. Cukup, Sampai Bu. jumpa ya Bu Kartini ya di lain waktu. Siap, Bu. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Haryati. Sampai Sama-sama jumpa. Bu. Dadah. Ya, baik Bu Haryati. Oke. Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Izin menyampaikan hasil refleksi diri saya. Di sini refleksi diri yang pertama itu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Alhamdulillah untuk percakapan pada siang hari ini berjalan cukup baik. Koci cukup cukup terbuka, yaitu Bu Haryati cukup terbuka dalam menyampaikan permasalahannya dan tidak tegang ya dalam menyampaikannya. Terus saya juga berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Bu Haryati dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Jadi saya ikut menggali dan menggali apa sih sebenarnya ya permasalahan seperti apa yang memang Bu Haryati alami, dan Bu Haryati itu dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya, dan ternyata rencana-rencana yang memang direncanakan oleh Bu Haryati itu cukup luar biasa sekali. Nah, yang kedua itu yang perlu masih diperbaiki dari saya sebagai coach, yaitu saya harus memberikan jeda untuk coach kepada coach untuk memikirkan solusi atas permasalahannya. Jadi ketika saya sudah memberikan pertanyaan dan coach sudah memberikan konfirmasinya, saya harus memberikan jeda sebentar supaya coach dapat berpikir lebih jernih, lebih fokus lagi, sehingga apa yang ada di dalam diri coach yang ingin disampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik. Itu sih. Terus yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present itu atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi kalau sebelum melakukan coaching tentunya kita berkomunikasi terlebih dahulu antara coach dan coachee. Selain itu juga kita berlatih tarik nafas dulu supaya lebih rileks. Tentunya kita juga berdoa ya bersama dalam ketika sebelum melaksanakan ini. Nah, selain itu juga saya harus lebih fokus terhadap permasalahan coaching, di mana saya tidak boleh nih memasukkan solusi saya, misalnya walaupun saya punya solusi itu tidak boleh dimasukkan, karena saya harus lebih fokus atas permasalahan coaching, dan coaching itu nantinya akan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selain itu saya juga harus mendengarkan dengan cukup baik nih ketika apa sih yang dijawab oleh Bu Haryati atau sebagai coaching, itu saya harus lebih fokus mendengarkan. Terus saya lebih di sini ada rasa yang memang harus disampaikan. Di situ saya tidak boleh terbawa suasana, saya harus mengikut sertakan ini harusnya seperti ini, itu tidak seperti itu. Di situ yang memang untuk kehadiran penuhnya. Nah, untuk yang ketiga, yang keempat ya Bu ya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tentu saja untuk memperbaiki ini atau meningkatkan coaching ini itu harus sering berlatih dan selalu mencoba berkolaborasi dengan teman sejawat tentang masalah apapun yang nantinya akan dibicarakan. Jadi memang yang perlu diperbaiki itu latihan dan cara berbicara supaya kita lebih santai, lebih rileks dan lebih luwes dalam menyampaikan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya. Itu sih yang memang perlu diperbaiki. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan umpan balik dari coach tadi yang melakukan coaching dengan Bu Kartini yang sebagai coach. Nah, tadi saya merasa senang dan gembira ya sudah melakukan coaching nih sama Bu Kartini. Saya itu merasa terbantu sekali oleh Bu Kartini sebagai coach saya tadi, sehingga saya dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Saya juga merasa termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan diri agar dapat menjadi guru yang lebih baik lagi. Nah, di sini tadi saya dituntut untuk menggali kemampuan saya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan saya secara mandiri ya Bu ya. Dan saya itu merasa nyaman karena ada prinsip kemitraan yang setara di situ, sehingga saya itu lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi terhadap Bu Kartini. Seperti itu.
Oke, terima kasih Bu Haryati atas umpan baliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haryati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah Bu, kabar hari ini tentunya lebih baik lah daripada kemarin sempat Alhamdulillah. nggak ikut acara dengan full. Sekarang Alhamdulillah bisa mengikuti dengan baik. Nah, Bu Kartini sendiri gimana nih kabarnya? Semoga selalu baik dan sehat ya Bu ya. Alhamdulillah Bu, hari ini sehat dan juga penuh semangat. Oh iya Bu, Alhamdulillah. katanya nih kemarin Bu Haryati ada yang perlu dibicarakan dengan saya. Apakah itu? Iya, iya betul sekali Bu. Nah, apakah hari ini Bu Kartini ada waktu luang ini? Saya Tentunya ingin ada Bu. ngobrol-ngobrol sebentar, ngobrol-ngobrol sebentar tidak lama, Bu, paling 10 atau 15 menitan lah. Bisa Oke, ya, Bu ya? iya tenang saja Bu Haryati. Alhamdulillah hari ini saya sedang santai, jadi tidak ada kegiatan apapun eh, untuk pekerjaan yang mendesak ataupun yang berarti. Jadi yang mau kita obrolin pada siang hari ini apa ya Bu? Ya, Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena pada siang ini nih Bu Kartini menyempatkan waktu untuk bisa ngobrol sama saya ya. Sebenarnya saya ingin bercerita Bu sedikit mengenai permasalahan yang berkaitan dengan kondisi siswa saya ini sekarang, Bu. Hmm, Gitu. kondisi Bu Har memiliki masalah dengan muridnya? Memangnya ada masalah apa ya Bu Har? Iya, betul, Bu. Saat ini kan saya mengajar kelas 5 ya, Bu, yang baru Ya. menerapkan kurikulum Merdeka mulai tahun ini. Nah, saya kok mengamati belakangan ini murid-murid saya kok mengalami penurunan dalam motivasi belajarnya, Bu. Mereka itu kurang antusias ya dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Selain itu juga ketika saya memberikan tugas, itu beberapa anak tidak mengumpulkan tugas Bu dengan tepat waktu. Nah, tentu saja itu kan mengganggu menjadi pemikiran saya ya. Jadi, aduh gimana ini, bagaimana cara mengatasi masalah ini seperti itu Bu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi saat ini anak-anak belakangan mengalami penurunan motivasi belajar, begitu, Bu? Ya betul Bu. Sehingga berdampak pada hasil belajar yang ikut menurun juga berarti ya, Bu Haryati ya? Tentunya seperti itu Bu. Hmm. Betul. Ya Nah, seperti itu. baik Bu. Jadi apa nih yang ingin Ibu dapatkan di akhir obrolan kita hari ini, Bu? Pada obrolan kali ini sih saya berharap sekali ya Bu ya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya tadi, yaitu menemukan hal-hal yang bisa membangkitkan lah motivasi belajar siswa saya, khususnya di kelas saya ya Bu ya, agar Ya. mereka itu bisa lebih giat lagi belajarnya, mempunyai semangat yang tinggi dalam belajar. Tentunya itu nanti akan berdampak juga sih kepada hasil belajar mereka, saya harap bisa meningkat juga. Begitu, Bu. Oke. Tentunya Bu Har ini kan guru senior yang sudah berpengalaman dalam meningkatkan motivasi pembelajaran siswa ya, Bu. Nah, Bu Haryati ini dari level 1 sampai 10 menurut Bu Haryati sendiri nih, itu Bu Har ada di level keberapa saat ini, Bu? Kalau saya sendiri, saya ini masih berada di level masih rendah lah, terbilang masih perlu ada peningkatan yang ekstra untuk mencapai level 10, Bu. Saya merasa ini saya berada di level masih 6, Bu. Belum, pinginnya sih lebih lagi lah, tapi ini Oke. kondisi saat ini masih 6, Bu. Sebenarnya 6 itu juga bukan sesuatu yang begitu buruk sih, Bu. Eee, Hmm. dari pribadi Ibu Haryati ini, ingin meningkatkan ke level berapa nih, Bu? Katanya kan tadi berada di level 6. Ini mau Ya, ditingkatkan ke level betul. berapa?
Saya sih tidak ingin muluk-muluk ya, terlalu tinggi, ingin mencapai langsung maksimal gitu, tidak, Bu. Ya. Cukuplah misal 8 dulu, misalnya saya menaikkan 2 level gitulah. Itu sudah Ya. cukup menurut saya. Oke, baik Bu. Lalu apa nih rencana Bu Haryati untuk bisa naik ke level 8? Kan tadi katanya pengennya naiknya ke level 8. Ya, Itu apa mm. rencana Bu Haryati? Kalau saya tadi kan berasumsi kalau anak kok kehilangan motivasi belajarnya, ya menurun, antusias dalam mengikuti pembelajaran, mungkin dari diri saya sendiri itu ya Bu, yang dalam penyajiannya itu Oke. kurang menarik. Jadi anak itu males lah mengikuti pembelajaran saya gitu Iya, iya, ya. iya. Nah, rencana saya ini ke depan saya akan mencoba untuk mengawali pembelajaran itu yang lebih menyenangkan lagi, Bu, biar Oke. anak tertarik mengikuti pembelajaran saya. Terus Mm-mm. yang kedua itu saya akan berusaha memanajemen kelas dengan baik. Saya Ya, akan melakukan ice breaking. Biasanya untuk membangkitkan semangat lagi kan ada ice breaking ya Bu ya. iya Bu, Nah, betul. itu akan saya coba gali lagi yang kemarin-kemarin mungkin saya terlupakan. Saya akan coba melakukan ice breaking yang akan saya kaitkan juga dengan materi-materi yang akan saya pelajari nanti bersama anak-anak. Dan yang selanjutnya juga melakukan tanya jawab dengan siswa yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan materi yang berkaitan ya Bu, yang berkaitan dengan Iya. materi kita yang dipelajari pada hari ini. Terus yang terakhir mungkin nanti saya akan mencoba dengan menggunakan media ataupun video ya, video pembelajaran yang lebih menarik lagi Bu, biar anak ini penasaran. Nah, terus Ya. iya ingin jadi bangkit ya, Iya ingin betul Bu. tahuannya murid itu menjadi bangkit dalam mengikuti pembelajaran. Ya, Oke. seperti itu kira-kira Bu, rencana saya ke depan. Ya, itu luar biasa sekali Bu. Ada tadi saya sedikit bikin catatan itu ada 4 ya Bu, ada 4 rencana Bu Haryati yang akan dieksekusi atau dilaksanakan nantinya ya. Nah, Ya, betul. dari 4 rencana itu yang telah disampaikan Bu Haryati tadi, mana nih rencana yang akan dilaksanakan oleh Bu Haryati dalam waktu dekat ini? Ya, sebenarnya itu keempatnya bisa secara mengalir ya, bisa dilaksanakan bareng-bareng diselingi gitu ya. Ya, Tetapi untuk yang apa ya dalam pembelajaran kan perlu adanya penyampaian yang lama itu biasanya saya akan mencoba menggunakan video pembelajaran yang menarik dulu, Bu. Terus juga diselingi ice breaking yang berkaitan dengan materi agar anak itu menjadi lebih aktif atau antusias mengikuti pembelajaran saya. Seperti itu. oh begitu ya Bu. Jadi menurut Bu Haryati yang harus segera dilaksanakan adalah menggunakan video pembelajaran yang menarik nggih, Betul. terus Betul. dalam proses belajar dan selain itu juga menggunakan ice breaking. Nah, Breaking, betul. ini kapan nih Bu rencana ini akan dilaksanakan? Rencananya ya saya inginnya sesegera mungkin ya, Bu. Oke Karena ya. kalau kita biarkan berlarut-larut ya mungkin malah akan bertambah buruk dampaknya ya, Bu ya. Kasihan anak juga nilainya menurun. Nah, makanya saya berencana untuk melakukan kegiatan tersebut itu mulai Senin besok kayaknya bisalah saya laksanakan dan saya akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik terus agar lebih menarik lagi pembelajarannya sehingga apa yang menjadi tujuan saya itu dapat tercapai begitu Bu. Oke, baik. Nah, untuk memudahkan pekerjaan Bu Haryati ini, tentunya ada pihak-pihak yang terlibat. Nah, di sini siapa saja sih Bu yang akan membantu Bu Haryati dalam melaksanakan rencana aksi memotivasi murid dalam belajar yang telah Ibu buat ini? Untuk rencana ke depan itu biar terlaksana dengan baik tentunya saya pasti akan berkolaborasi Bu dengan Ya. kepala sekolah, dengan rekan sejawat. Nah, kebetulan nih di sekolah saya itu ada satu orang guru yang Mhm. saya lihat itu beliau memang lebih mahir dalam bidang IT, Bu. Nah, Oke. nanti saya akan belajar dari beliau, namanya itu Pak Fani.
saya akan belajar dari beliau. Kebetulan rumahnya itu berdekatan juga sih, Bu. Oh, Jadi iya iya. lebih mudah ya. Nanti saya minta ajari cara membuat video yang menarik sehingga nantinya siswa dapat termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Oke, baik Bu. Lalu bagaimana kita bisa tahu nih Bu rencana yang Ibu Haryati buat, apakah dapat terlaksana dengan baik atau tidak? Itu bagaimana kita bisa tahu? Kalau begitu mungkin minggu depan kita atur rencana jadwal ketemuan lagi apa Bu? Biar kita saling ngobrol, Iya duduk iya iya. santai, saling bercerita. Nanti saya akan menceritakan hasil rencana yang sudah saya lakukan ke Bukatini, begitu. Oke, Bu Haryati, insya Allah kalau demikian saya siap, siap sekali Bu. Saya ini antusias sekali mau mendengarkan cerita Bu Haryati setelah melaksanakan pembelajaran itu. Nah, baik Bu, dari obrolan kita, itu yang menarik ini apa yang sudah Ibu Haryati dapatkan dari obrolan kita ini? Oke, sebenarnya banyak sih yang saya dapatkan dari obrolan kita, walaupun hanya sebentar ya Bu ya. Ternyata eh, banyak manfaatnya yang saya dapat nih. Terutama ini saya sekarang jadi bisa menemukan cara yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa saya ini. Terus juga dapat menambah wawasan saya sendiri itu dalam menghadapi permasalahan-permasalahan murid saya, terutama ini dalam penurunan motivasi belajar. Oke. Ya, baik Bu Haryati, terima kasih ya sudah mau berbagi dengan saya, sudah mau berbincang-bincang Sama-sama, dengan Bu. saya. Saya tunggu nanti hasil rencana Bu Haryati setelah melaksanakan cara-cara memotivasi murid-murid Ibu. Nah, apakah ada yang perlu dibicarakan lagi Bu Haryati? Saya rasa untuk obrolan kali ini sudah cukup ya, Bu. Sudah Kita bisa cukup? sambung lagi besok ya, Oke. setelah saya melaksanakan aksinya. Siap Bu Haryati, kalau memang dirasa cukup, saya ucapkan terima kasih Bu Haryati sudah percaya nih mau berbagi dengan saya. Terima kasih ya Bu Haryati. Sama, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, Bu Kartini. Bye. Dadah. Monggo ini langsung Bu Haryati ke Langsung refleksi saya dirinya nggih. Nggih monggo Bu Haryati refleksi untuk diri. menyampaikan refleksi diri. Ya, dari refleksi diri saya sebagai coach tadi ya. Nah, yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya tadi merasa percakapan saya dengan Bu Kartini itu sudah baik. Koci sudah cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Saya juga merasa sudah mulai mampu nih mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh Koci tadi. Nah, untuk yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yaitu saya perlu memperbaiki ini kondisi teknis saya, terus juga menghubungkan pertanyaan-pertanyaan penting yang diajukan ke Koci yang nantinya akan menghasilkan pertanyaan yang berbobot dan juga tidak ragu lagi dalam menyampaikan pertanyaan pada Koci sehingga mendorong Koci untuk berpikir lebih kritis lagi seperti itu. Untuk selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, tentunya sebelum melakukan coaching itu perlu adanya persiapan terlebih dahulu. Saya menenangkan waktu, menenangkan pikiran ya, agar saya bisa fokus pada apa yang akan saya lakukan. Nah, saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching dan bagaimana saya dapat membantu coaching memahami tujuan tersebut. Nah, saat melakukan coaching, saya ini berusaha untuk fokus, tidak menghakimi, dan tidak memikirkan hal-hal lain yang dapat mengganggu kegiatan coaching tersebut. Untuk selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya?
tentunya saya harus terus berlatih ya, berlatih agar saya dapat melakukan coaching dengan baik, berlatih memanajemen diri, diawali dengan teknik stop untuk berada dalam kondisi present ya Kak, kesadaran penuh saat melakukan coaching. Menghadirkan kondisi present dengan mematikan sementara biasanya alat-alat elektronik atau HP, kalau ada suara memang saya itu terganggu, akhirnya malah tidak fokus pada kegiatan coaching tersebut. Jadi saya mematikan sementara alat elektronik yang dapat mengganggu konsentrasi saya tersebut. Demikian Bu, untuk selanjutnya tugas Ya, ini sebagai coaching. ya. Di sini umpan balik yang dirasakan saat saya di coaching nih sama Bu Haryati ya. Ya, jadi di sini saya merasa sangat luar biasa ya Bu Haryati. Saya lebih lega sudah dapat mencurahkan unek-unek saya Bu. Yang awalnya saya blunder sekali, pusing sekali, saya bingung harus bagaimana. Dari obrolan kita, dari coaching ini, saya alhamdulillah dapat menemukan solusi atas permasalahan saya. Walaupun kita berbicaranya cukup singkat ya Bu, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, namun dari obrolan ini saya merasa sangat terbantu dari perbincangan kita, yang akhirnya saya dapat menemukan solusi atas permasalahan saya secara tepat dan akurat. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu Bu Haryati, terima kasih. Sama-sama.